Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Ustadz. Adik-adik, di channel ini kalian bisa belajar bagaimana cara mewarna, bagaimana cara melukis, dan bagaimana cara menulis. Tentunya bukan menulis biasa ya, ini adalah menulis kaligrafi. Tapi sebelum itu, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Saya hitung nih, 1, 2, 3, subscribe. Udah di subscribe belum? Kalau udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Ustadz. Apa kabar kalian semua, para youtuber, para penikmat konten YouTube dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, di video kali ini saya akan membuat sebuah Ka'bah dengan model 3 dimensi. Contohnya seperti ini yang akan kita buat. Nah, ini yang saya kasih garis merah lingkaran, itu adalah pola yang sedang kita buat. Kita buat pola tulisannya dulu. Kita tulis menggunakan kuas. Kira-kira ini kuasnya 3 mili lah. Nah, kita tulis dengan kuas, lalu nanti makanya kita potong menggunakan cutter dan kita cat menggunakan busa roll ya. Proses yang paling lama adalah pembuatan cetakan tulisan, kemudian kita harus memotong tulisannya serapi mungkin agar hasil cetakannya itu bagus, tidak belepotan, dan kaidahnya juga kena. Nah, ini adalah proses penulisan yang lumayan memakan waktu beberapa menit untuk menulis. Kemudian nanti setelah ini kita akan finishing menggunakan pensil, karena mungkin hasil cetakan tulisan kuas itu tidak serapih dengan memakai pena tradisional atau spidol ya, perlu di finishing ulang. Jadi nanti setelah ditulis kita akan finishing kembali, baru kita lakukan pemotongan hurufnya menggunakan pisau cutter. Kalian jangan skip videonya kalau pengen tahu proses dari awal sampai akhir, karena di tiap partnya itu ada beberapa hal penting. Nanti setelah ini selesai nulis, kita bungkus dulu, kita lapisi pakai lakban bening agar pas kita melakukan pengecatan itu catnya itu tidak membasahi kartonnya. Jadi kayak di laminating gitu dulu sebelum dipotong. Setelah finishing nanti kita kasih lakban bening depan belakang agar pas pengecatan itu bisa tahan lama, bisa dipakai beberapa kali cetak, karena ini bisa jadi kemungkinan sampai 20-30 kali cetak lebih, untuk supaya agar bentuk Ka'bahnya itu benar-benar tertutup dengan ornamen yang seperti contoh tadi. Jadi nanti di akhir video semuanya lengkap akan disertakan tulisan penuh beserta hasil sebelum dicetak, hasil pemotongan sebelum dicetak, dan juga pas dibuat di sablon atau di roll ke media dinding. Jadi kalian tonton sampai akhir, jangan di skip videonya agar kalian bisa melihat secara utuh proses pembuatan Ka'bah 3 dimensi ya. Ada perbedaan cara menggunakan kuas dengan menggunakan spidol atau pena pada umumnya ya, dimana kalau pena itu menulis itu selalu dari depan ke belakang ya, satu garis depan ke belakang. Tapi kalau menggunakan kuas itu selalu depan nanti dari belakang menuju ke depan, karena tidak mungkin kuas itu sekali jalan bisa langsung ke depan, nanti dia bisa terlipat. Jadi kalian bisa perhatikan bagaimana saya menulis, kadang dari depan, kadang juga dari belakang cara penulisannya, karena memang menulis dengan kuas itu tidak semudah menulis dengan spidol atau dengan pena kayu atau handam. Jadi kalian benar-benar harus berlatih sering-sering mungkin kalau anak-anak pemain dekorasi itu sudah biasa menulis dengan menggunakan kuas. Tapi buat kalian yang baru-baru belajar kaligrafi itu mau coba menulis dengan kuas, kalian harus banyak-banyak latihan bagaimana cara menggunakan kuas, karena menulisnya itu berbeda, kadang dari depan, kadang juga dari belakang. Nah, seperti yang kalian lihat, saya menulis dari depan, kadang juga dari belakang. Untuk tulisan atau kalimat yang sedang kita tulis ini yang tertera di
Ka'bah atau di dasar Ka'bah yang di kain hitamnya itu, di kiswahnya itu tulisannya dari bawah itu ya Allah, terus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kemudian la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kemudian yang paling atas itu ya Hanan ya Manan diulang-ulang. Jadi tulisannya dari bawah kalian lihat kalimatnya ya Allah, terus subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kemudian la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kemudian yang paling atas itu adalah ya Hanan ya Manan. Nah, di foto ini kalian bisa lihat dengan jelas dasaran kiswah itu berwarna hitam dengan tulisan ya Allah ya Hanan ya Manan subhanallah bihamdi subhanallah azim dengan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Nah, nanti seperti inilah hasilnya, insya Allah 3 dimensi dengan warna tulisan di atasnya itu warna emas, dan ini posisinya itu tepat di dalam imaman, tempat imam sholat ya, tempat imam imami. Dan ini adalah request dari panitia masjid, pengen beda dari yang lain kan. Kalau biasa kalau kubah mihrab Madinah itu sudah umum banyak, tapi kalau yang dalam imamannya itu Ka'bah 3 dimensi itu masih jarang. Jadi beliau pengen sesuatu yang beda di imaman tuh ada gambar atau lukisan 3 dimensi Ka'bah gitu guys ceritanya ya. Oke guys, kita balik lagi ke proses penulisan ya. Nah, ini kita bukan menggunakan tinta ya, ini menggunakan cat mewelek warna hitam pekat dengan sedikit air, secukupnya aja lah kita kasih air. Di sini tulisannya masih ya acak-acakan karena ini hanya pola dasar. Nanti kalau sudah di finishing menggunakan pensil, di finishing ulang, insya Allah tulisannya agak sedikit rapi. Jadi ini hanya tulisannya aja tanpa titik, tanpa harokat. Nanti titik-titiknya itu nanti nyusul manual aja karena repot kalau disertakan harokat, disertakan titik, nanti pas motongnya itu agak kerepotan karena ini medianya kecil banget. Tingginya itu kalau nggak salah tinggi tulisan itu sekitar 35 atau 45 lah, 45 kali 25, jadi kecil banget guys. Nah, kalian bisa lihat ini adalah sangat kecil banget. Nah, ini adalah proses laminating atau melapisi bagian atas dan bawah dengan lakban bening. Fungsinya agar ketika kita melakukan roll pengecatan ke dinding bisa digunakan beberapa kali, karena kalau tidak dilapisi dengan lakban nanti sekali pakai makanya itu langsung rusak karena kena air, karena yang kita gunakan adalah cat air. Nah, ini dilapis-lapis sampai benar-benar semua permukaan kertasnya itu tertutup dengan sempurna di depan dan di belakang. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan pemotongan. Nah, ini kita lapisi bagian belakangnya, tadi bagian depan sudah kita lapisi, sekarang kita melapisi bagian belakang. Jadi pastikan semua sisi, semua sudut, semua bagian tertutup dengan rapih, jangan sampai ada cat masuk ke dalam. Nah, karena bahaya nanti pas sekali pakai malnya itu langsung rusak, kalian capek-capek motong malnya cuma bisa dipakai sekali. Tapi kalau sudah dilapisi secara sempurna dengan lakban tadi, insya Allah cat itu tidak akan masuk. Jadi beberapa pun kalian pakai berapa kali, insya Allah aman. Nah, ini ada proses pemotongan lumayan tanggal guys, lumayan repot juga. Nah, inilah proses pemotongan menggunakan cutter, satu persatu hurufnya dipotong ya guys, lumayan cangkel. Kalau bahasa Sundanya cangkel guys, bukan cangkal ya, cangkel. Ini adalah proses pemotongan satu persatu, memakan beberapa menit, bahkan mungkin sejam nih bisa memotong aja. Nah, oke, kalian bisa saksikan sendiri bagaimana repotnya memotong huruf yang kecil banget. Dan kalian pastikan kalau memotongnya itu jangan sampai lepas ya, jadi dikasih sekat gitu agar nggak terlalu panjang. Mungkin jaraknya itu sekitar satu alif itu 2 kali sekat, atas bawah dikasih sekat, jangan dipotong full, nanti hasilnya malnya itu cepet robek atau gimana atau lepas gitu karena kejauhan sekatnya. Jadi biar ada penahannya itu, jadi sedikit potong, kasih sekat lagi, potong lagi, jadi gitu prosesnya ya, agar malnya itu bisa kalian pakai berkali-kali. Nah, ini menggunakan pisau yang gede ya, karena pisau kecil nggak ada, cutter kecil nggak ada, jadi kita gunakan cutter yang gede banget. Kalian harus hati-hati nih, tangan saya sempat
kena gores pisau sedikit. Ini lumayan banyak, harus sabar, kalian harus teliti, harus sabar. Kalau nah ini adalah hasil akhir setelah pemotongan selesai dengan beberapa jam. Alhamdulillah akhirnya selesai dan siap untuk dicetak atau di roll ke dinding. Nah itu guys hasil akhir dari pemotongan tadi. Nah guys, ini adalah hasil kita roll, hasil kita cetak semalam. Nggak sempet di videoin dari awal, tapi sebelah sih masih. Yang penting kalian sudah melihat hasilnya, hasil roll kita semalam. Seharian itu kerjaannya segitu aja hasilnya. Nah ini adalah proses yang sebelahnya lagi. Jadi begini prosesnya, cara kalian meroll menggunakan busa yang kecil, jangan terlalu gede, dan catnya itu jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental, ya sedang-sedang aja lah. Jadi kalian coba-coba dulu, dites dulu sebagaimana tingkat kekentalannya gitu, nah supaya nggak terlalu encer. Kalau encer nanti belelehan bahasa Banjarnya, atau ngecelak lah bahasa Sundanya mah. Nah kalian bisa lihat detail hurufnya, ya lumayan lah, koidahnya nggak terlalu ancur banget. Maklum veteran MTQ sudah lama nggak menulis. Nah ini jadi ini memang tanpa harokat ya, cuman pakai titik doang, pakai titik lah sederhana ala kadarnya, karena ini hanya latarnya aja. Nanti di atasnya itu kita kasih tulisan warna emas sesuai dengan foto aslinya, Ka'bah yang aslinya. Nah ini bisa kalian lihat ya hasil daripada roll dan sudah di finishing. Nah ini adalah replika 3 dimensi. Ini 3 dimensi, datanya datar sebenarnya, cuman kita buat yang sebelah kiri itu lebih muda sedikit warnanya, dan yang sebelah kanan lebih tua. Nah kalian bisa lihat sendiri hasilnya, hasil kita meroll selama hari semalam. Yang sebelah lagi agak muda, jadi kelihatannya kalau kalian lihat dari jauh itu seperti foto 3 dimensi, dan di atasnya itu nanti kita lukis awan ya. Nah ini hasil sisa, ini masih bisa dipakai, kalian masih lihat masih utuh karena kita lapisi itu. Itulah fungsinya, melapisi dengan lakban, jadi cetakannya itu masih utuh, masih bisa dipakai. Nah ini foto dari jarak jauh. Nah di atasnya itu kita lukis awan nanti, jadi seakan-akan itu pemandangan di langit. Nah ini guys, imamannya sangat kecil tapi lumayan lah, cukup untuk imam, karena imam kan cuma 1 orang.